Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Ubay bin Ka'ab rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan faedah-faedah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, al-maghdubi alaihim, dan ad-dallin. Al-maghdub, orang yang dimurkai, adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang paling menonjol dalam hal ini, yang menjadi terdepan, paling unggul dalam hal tidak mau mengamalkan ilmu adalah orang Yahudi. Ya, banyak sekali dalam surat Al-Baqarah Allah bongkar kebusukan orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak mau beriman kepada para rasul, kepada Musa, ya kan? Ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata mereka, orang-orang Yahudi, kami tidak mau beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah. Dan juga dalam beberapa konteks yang lainnya, mereka tidak mau melakukan perintah yang disampaikan kepada mereka. Nabi Musa suruh masuk ke suatu daerah, tidak mau. Ya, banyak alasannya. Di sana ada kaum, kami tidak mau masuk ke dalam tempat tersebut sebelum kaum itu keluar. Ya, bahkan mereka berani setelah tetap disuruh masuklah. Kalau kalian masuk, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk pasti kalian menang melawan kaum tersebut. Udah dijanjikan sama Allah. Apa jawab mereka, orang-orang Yahudi? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka menjawab, orang Yahudi menjawab, wahai Musa, kami sesungguhnya tidak akan pernah mau masuk ke dalam daerah tersebut selagi kaum tersebut ada. Meskipun kami harus berperang, nanti kami pun menang, tidak mau. Apa coba? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu Musa bersama Tuhanmu sana, urus kaum itu, perangi. Nah, kami inna hahuna qaidun, kami di sini tunggu. Itu kelakuan orang Yahudi. Dia dikasih ilmu, dia dikasih cara, dia dikasih janji mau menang, tapi nggak mau. Nah, banyak sekali orang Yahudi ini tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Ya, mereka yang terdepan dalam mereka mau semangat beramalnya tinggi tapi tidak memiliki ilmu. Namun unsur-unsur ini tetap ada pada umat Islam. Maka barang siapa yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, ya maka termasuk dalam orang yang terancam mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun porsi murkanya tidak sebesar orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saff ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, umat Islam, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu lima taquluna ma la taf'alun, ya, kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian amalkan. Ini Allah mencela orang yang beriman. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah
kalau kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian amalkan. Ya, cuma dibandingkan dengan orang Yahudi, oh jauh besar. Yahudi itu besar sekali murkanya Allah pada mereka. Nasrani itu orang yang semangat dalam beribadah, beramal, namun tidak mau berdasarkan ilmu, terserah saja. Nah, sehingga barang siapa dari kalangan umat Islam ini, orang-orang yang beriman, ada yang beramal tapi tidak mau memiliki ilmunya, tanpa ilmu dia beramal, maka ia ada porsi sebagaimana kemiripan dengan orang Nasrani. Para ulama menjelaskan ini adalah kondisi orang Nasrani sebelum berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka naik statusnya, bukan naik statusnya menjadi yang lebih mulia, tidak, tapi naik statusnya dari orang yang sesat menjadi orang yang dimurkai. Jadi sama-sama dimurkai seperti orang Yahudi. Kenapa begitu? Apa penjelasannya? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil, maka dalam Taurat dan Injil itu ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, Tauratnya, Injilnya, sudah dijelaskan bagaimana kriteria ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, tempatnya seperti apa, kemudian bagaimana bahasanya, sudah jelas. Sehingga mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, nggak akan tertukar. Namun apa sikap orang Yahudi jelas, mereka tak mau beriman kepada dari selain Bani Israel, gengsi. Begitu juga Nasrani begitu mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, karena mereka sudah memiliki ilmu ini statusnya dalam Injil, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, berarti mereka sudah naik derajatnya dari orang yang sesat jadi orang yang dimurkai, lebih parah lagi. Ini status orang-orang Nasrani di zaman Nabi SAW. Oleh karenanya yang terbaik adalah orang-orang yang beriman yang memang mengumpulkan antara ilmu dan amal, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, amalnya berbuah menjadi amal saleh. Oleh karenanya man ittasafa bil ilmi wal amal wa hum al mun'am alaihim. Barang siapa yang dia mengumpulkan antara ilmu dan amal, maka dialah orang yang diberikan nikmat siratal ladzina an'am alaihim, orang yang diberikan nikmat. Di dalam surat Al-Fatihah ini, wa fiha minal fawaid, ada salah satu faedah di antaranya at-tabarru' minal hauli wal quwwah, bahwa seseorang bisa mendapatkan ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, itu semuanya terbebas dari daya dan upaya orang tersebut. Kenapa? Li'annahu mun'amun alaih, karena status dia adalah orang yang diberikan nikmat, bukan orang yang berusaha mencari kemudian dapat nikmat. Enggak. Bedakan dua hal tadi, antara orang yang mencari berusaha kemudian dapat nikmat, antara orang yang sudah diberikan nikmat. Maka derajatnya mun'am itu lebih tinggi, sama dengan orang yang disebut dengan mukhlis dengan mukhlas. Orang yang mukhlis itu orang yang berusaha mengikhlaskan dalam segala ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang mukhlas itu orang yang sudah diberikan ilham untuk menjadi ikhlas dalam amal ibadahnya. Dan ini sebagian sifat diantara yang Allah nisbatkan kepada Nabi Musa. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Musa diantara Nabi Allah yang Allah diberi gelar dengan mukhlas, yang diberikan ilham, dikaruniai keikhlasan dalam amalnya. Ini Nabi Musa. Sehingga orang yang berusaha mencari nikmat dan kemudian mendapatkannya dibandingkan orang yang mun'am, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya lebih tinggi. Dalam status ilmu dan amal, mendapatkan siratal mustaqim, bisa menempuh jalan yang lurus, itu statusnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada daya dan upaya seorang hamba bisa mendapatkannya dengan kemampuan diri dia sendiri.
Oleh karenanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini nyambung dengan penjelasan bahwa an'amta alaihim, bahwasannya yang bisa beribadah kepada Allah, yang bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yang bisa mencari pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berkaitan dengan nikmat. Karena dia nikmat, mendapatkan nikmat adalah hidayah. Hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Li'anna hadza fadlun min Allah. Ketahuilah bahwa mendapatkan hidayah itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, laisa bihaulika wala biquwwatik. Bukan karena usaha dan upaya kita, bukan karena kekuatan kita. Namun itu semua adalah taufik dari Allah kepada kita semua untuk beramal, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut menjadi manfaat, berbuah amal saleh, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Law syaa rabbuka lakunta mi'al maghdubi 'alaihim aw minadh dhalin. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka bisa saja kita menjadi golongan al-maghdub, orang yang dimurkai atau orang yang disesatkan. Kenapa? Karena Allah, kalau seandainya Allah hanya memberikan taufik hanya untuk mencari ilmu saja, mendapatkan ilmu, kemudian dia tidak mendapatkan taufik untuk beramal, maka jadi orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, golongannya orang yang dimurkai. Kalau Allah hanya memberikan taufik untuk semangat beramal tapi tidak diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia hanya akan semangat beramal saja tanpa ilmu, sesat jadinya. Sehingga dua-duanya adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Falladzi an'ama 'alaika wa akhrajaka min at-ta'ifatain wa ja'alaka min ma'al anbiya'i was-siddiqin wasyuhada' huwallahu jalla wa 'ala. Ya, sehingga yang memberikan nikmat kepada kita semua, mengeluarkan kita dari dua golongan tadi, golongan yang seperti orang Yahudi atau Nasrani, dan menjadikan kita dalam golongan, dalam barisan orang yang diberikan nikmat seperti para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, maka itu adalah Allah Jalla wa'ala. Hadza laisa bihaulika wala biquwwatik. Sekali lagi, tidak ada daya dan upaya kita di sana untuk mendapatkan hidayah shiratal mustaqim. Innama bifadlillahi ta'ala. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari segala macam daya dan upaya kita. Karena tidak mungkin ada daya dan upaya kita untuk mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim berkata dalam salah satu syairnya, "Law syaa rabbuk kunta aidan mithlahum." Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, bisa saja kita termasuk salah satu dari mereka. Siapa? Yahudi kah? Nasrani kah? Atau wal iyadzu billah, lebih parah daripada mereka, yaitu orang-orang paganisme yang menyembah berhala. Fal qalbu baina asabi'ir rahman. Maka ketahuilah bahwa hati seseorang itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau gerakkan kemana. Bisa dibikin istiqomah, bisa digelincirkan. Kemudian faedah berikutnya, dalam surah Al-Fatihah terdapat ma'rifatullah, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ala tamam, dalam bentuk yang sempurna, dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, naqais. Karena dalam surah Al-Fatihah ini jika kita renungkan dan kita tadabburi, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Kita mengenal Allah, ada penyebutan nama dan sifatnya di sana dari awal surah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Maha Pemurah dengan memberikan nikmat kepada kita, sehingga ini bisa menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan nikmat Islam ini tidak kita pesan ketika kita lahir. Bukankah kita dilahirkan di Indonesia, di wilayah
yang mana mayoritas penduduknya Islam, lahir dari kedua ibu bapak kita yang membawa agama Islam, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Ini nikmatnya akan ketahuan kalau misalnya kita sudah berada di akhirat. Entah betapa besar penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kufar ketika mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Oleh karenanya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmatnya Allah, dengan karunia Allah, karunia Islam ini, hendaknya kita berbangga. Fabidzalika falyafrahu. Dengan nikmat dan karunia Allah ini kita harus bangga. Jangan merasa pesimis, jangan merasa minder untuk untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita ini adalah orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Fatihah terdapat bagaimana pedoman, petunjuk bagi seseorang untuk mengenal Rabb-nya. Dan juga dengan seperti itu maka dia akan mengenal dirinya. Kenapa? Wa ma'rifa nafsaka annaka dha'if. Kalau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka kita akan tahu kebalikannya, bahwa kita manusia adalah yang lemah. Wa annaka muhtajun ila Allah, bahwasannya kita semua butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca surat ini dan kita ulang-ulang di setiap rakaat, dengan kita renungkan maknanya, maka kita akan tahu betapa besar kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sekedap mata, meskipun sekejap saja. Karena dalam surat Al-Fatihah terdapat doa yang sangat agung, ya, yang jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isi doa tadi, yaitu hidayah Islam dan istiqamah, maka jika Allah kabulkan apa yang kita pinta di surat Al-Fatihah tadi, maka kita pasti akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Namun jika kita lalai dan tidak kita dapatkan apa yang ada dalam surah Al-Fatihah itu, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu la yanfa'uka bi syai', maka tidak ada gunanya nikmat-nikmat yang lain. Dan inilah yang selayaknya ditekankan pada kita untuk kita senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, khususnya surat yang mulia ini, surat yang agung ini, yaitu surat Al-Fatihah. Ibnu Qayyim berkata, tadabbar Al-Quran in rumtal huda. Tadabburilah Al-Quran jika kamu menginginkan petunjuk, hidayah. Fal ilmu tahta tadabburil Quran. Karena ilmu itu asal usulnya semuanya diperoleh dengan mentadabburi Al-Quran. Dan kewajiban kita mentadabburi Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, itu wajib. Kenapa? Karena itu menjadi rukun dalam sholat kita. Dan turunannya adalah apa hukum kita menghafal Quran. Maka ini dirinci. Hukum kita menghafal Quran itu wajib pada surat Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak hafal surat Al-Fatihah, sholat kita bisa bermasalah. Tidak akan selamanya diberi uzur. Kita bisa faqra'u ma tayassara minal Quran. Sehingga kalau belum hafal surah Fatihah, baca saja inna atau inna kal-kautsar, bagi orang yang masuk Islam itu tidak selamanya berlaku. Wajib bagi dia sambil dia menghafal Fatihah, ya, dia harus berusaha menghafal Fatihah, maka baca surat yang lain yang mudah. Tapi tidak bisa berlaku selamanya. Harus wajib menghafal surat Al-Fatihah. Maka konsekuensinya adalah bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dari surat Al-Fatihah dengan mentadabburinya, merenungkannya. Maka itu menjadi kewajiban juga untuk kita. Baru setelah itu kita lompat mempelajari atau mentadabburi surat-surat yang lainnya. Dalam penjelasan tadi hadirin sekalian, maka idza arafa al-insanu rabbahu arafa nafsahu. Jika seorang hamba itu mengenal Rabb-nya, maka dia akan mengenal dirinya. Kenapa begitu? Karena
Kalau seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnaannya, dengan nama dan sifatnya, dengan karunia-Nya sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maka dia akan kenal kebalikannya, yaitu dirinya lemah. Bahwasannya Allah Maha pemurah. Betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, dan bahwasannya ia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep yang benar. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita, yaitu dengan mengenal Rabb kita yang menciptakan kita. Bukan sebagaimana klaim sebagian orang sufi. Ya, orang sufi itu punya slogan, idza arafa al-insan nafsahu arafa rabbahu. Kalau seorang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Ini aneh. Bagaimana bisa kok dia mengenal dirinya kemudian dia kenal Tuhannya? Tidak mungkin. Yang ada justru maka dia akan mengenal Tuhannya dengan penuh kesesatan. Nah, itu hasilnya. Bagaimana orang sufi keliru dalam pemahaman-pemahamannya. Sehingga dia apa? Karena ada level tingkatan dalam sufi. Ya. Dimulai dari level syariat, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat. Kalau sampai di level hakikat itu seakan-akan dirinya sudah menyatu dengan Allah. Nah, ini gawat ini. Sehingga apapun yang dia perbuat jadinya tidak masalah. Mau maksiat, ya itu dari Allahnya. Klaim mereka seperti itu. Ini keliru. Ya. Yang benar adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, sebagaimana apa yang Allah jelaskan di Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maka dengan itu kita mengenal diri kita seperti apa hakikatnya. Lemah, tidak punya daya dan upaya, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia pada hakikatnya. Bagaimana manusia mengenal dirinya? Dengan cara ia mengenal Rabb-nya. Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbub. Kalau kita misalnya tahu sekarang ada Allah Subhanahu wa taala sang Rabb yang menciptakan, maka ada marbubnya yang diciptakan. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pemilik, pencipta, yang mengatur, yang menjaga alam semesta. Maka pasti ada yang diciptakan, makhluknya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha menyayangi. Maka pasti ada yang disayangi. Siapa? Yaitu makhluknya. Ada Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai, maka ada mamluk yang dikuasai, yaitu makhluknya dan semua yang ada di alam semesta. Idza kana huna 'abdun la budda an yakuna hunaka ma'bud. Dalam surat Al-Fatihah ini pada kalimat iyyaka na'budu ini berasal dari kata-kata abada, abdun, hamba yang menyembah. Maka pasti ada ma'bud yang disembah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini orang yang butuh petunjuk, yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. An'amta 'alaihim. Ini menunjukkan Allah memberikan nikmat pada hambanya, maka yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang tidak mendapatkan nikmat. Siapa yang tidak mendapatkan nikmat? Bisa jadi al-maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai. Yang memurkai atau yang memberikan murka, menurunkan azabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disesatkan, ad-dhalin. Ya, yang disesatkan adalah Nasrani dan yang semisal dengan itu. Maka pasti ada al-mudil yang menyesatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, maka segala macam nama yang baik, ya, yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa kita tarik sari atau inti kesimpulan itu menjadi petunjuk adanya nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah adalah orang zat yang
yang memberikan nikmat. Fahuwal mun'im. Dialah zat yang memberikan nikmat. Apakah al-mun'im menjadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Namanya, kalau sifat iya, namanya butuh dalil. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memurkai orang-orang Yahudi atau yang semisal itu. Maka Allah adalah memiliki sifat ghadib, memurkai, punya sifat murka. Apakah nama Allah Subhanahu wa taala ghadib? Enggak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang Yahudi, mudil. Apakah mudil menjadi nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai makar, rencana buruk untuk membalas rencana buruk atau makarnya orang-orang kafir. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, maka Allah berbuat makar untuk membalas mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala disebut makir? Tidak. Namun kebanyakan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari nama-nama yang baik. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik dan seterusnya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di penghujung pembahasan fahadhihi surah tadammanat uluhiyah war rububiyah. Maka dalam surat Al-Fatihah ini terkandung makna uluhiyah dan rububiyah, dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam an-naqais, kekurangan. Wa tadammanat ma'rifatul ibadah wa arkanuha. Terkandung di dalamnya bagaimana kita mengenal ibadah dan rukun-rukun dalam ibadah. Wallahu taala a'lam. Yaitu rukun-rukun ibadah sebagaimana yang pernah kita bahas adanya dalam ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas dari tiga rasa di dalam hati, yaitu mahabbah, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, takut terhadap azab yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita singgung terkait rukun dalam ibadah, antara rasa mahabbah, raja dan al-khauf. Maka para ulama menjelaskan terkait hal ini, ya, maka seorang hamba itu bisa menonjolkan salah satu rukun ini tatkala ia memang termotivasi dengan rukun tersebut. Ada orang yang ketika dia mau beribadah itu malas, maka ia dimotivasi dengan roja, dia semangat untuk mendapatkan apa yang disini Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap dengan rasa roja tersebut adalah mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berpaling kemudian dia berpotensi besar terjerumus dalam maksiat, maka sisi yang bisa ditonjolkan adalah al-khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya innallaha syadidul iqab, Allah maha keras azab dan hukumannya, sehingga dia diharapkan rasa khauf tersebut mencegah dia untuk jatuh dalam maksiat. Namun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah bisanya menonjolkan salah satu rukun tersebut. Tidak bisa kita hanya memakai satu rukun kemudian kita hilangkan rukun yang lainnya. Kita beribadah karena khauf saja, tidak bisa. Nanti seperti khawarij, atau karena roja saja maka seperti murjiah, atau mahabbah saja nanti seperti sufi. Harus tiga-tiganya, namun tonjolkan salah satu dalam beberapa momen karena itu dibutuhkan, maka itu tidak masalah. Inilah pembahasan akhir dalam ba'du fawaid surat Fatihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan aslinya pembahasan syarah ba'du fawaid ini adalah kajian atau daurah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian biasanya di akhir daurah tersebut ada tanya jawab, dan di belakang dicantumkan oleh penulis atau pensyarah adanya beberapa tanya jawab yang sedikit kita baca, semoga bisa mengambil faedah yang ada di dalam
tanya jawab tersebut. Ada pertanyaan, naqra wa nasma', kami mendengar dan kami membaca juga ada istilah namanya murji'atul fuqaha. Maka mohon penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Penjelasan beliau, murji'atul fuqaha atau murji'ah ahlus sunnah ini sering disebutkan, dilabelkan kepada orang-orang mazhab Hanafi zaman dahulu, ulama-ulama Hanafiyah. Kenapa? Lianna indahum, karena menurut mereka ya, anal iman qaulun bil lisan wa i'tiqad bil qalb. Bahwasanya iman itu hanya sekedar ucapan dari lisan dan keyakinan hati saja. Adapun amal menurut ulama Hanafiyah, fuqaha Hanafiyah di zaman dahulu, amal itu tidak termasuk dalam hakikat iman, akan tapi termasuk dalam syarat dan penyempurna iman. Oleh karenanya yang berpendapat atau berkeyakinan seperti ini, bahwasanya amal itu keluar dari bagian iman, hanya sekedar syarat atau penyempurna saja, maka disebut murji'ah. Kenapa disebut murji'ah? Karena mereka, murji'ah itu artinya mengakhirkan atau mengeluarkan sesuatu, karena mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari definisi iman. Kenapa ulama Hanafiyah terdahulu banyak disebut dengan murji'atul fuqaha atau murji'ahnya ahlu sunnah? Karena kesalahan mereka dalam terpengaruh, yaitu mengeluarkan konsep amal sehingga tidak termasuk dalam iman, hanya termasuk dalam penyempurna atau syarat saja. Namun kesalahan mereka itu adalah kesalahan yang paling ringan dalam level murji'ah. Kalau murji'ah itu amal itu tidak berpengaruh pada iman sama sekali. Beda ulama Hanafiyah zaman dahulu, mereka memang tidak memasukkan amal itu dalam definisi iman, tapi amal ini adalah penyempurna atau syaratnya. Artinya apa? Masih bisa berpengaruh terhadap kualitas keimanan. Murji'ah enggak. Pokoknya amal itu terlepas dari iman, enggak berpengaruh. Sekalinya dia beriman, maka tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Kalau dia ulama murji'atul fuqaha, ulama Hanafiyah zaman dahulu, amal itu masih bisa mempengaruhi iman, tapi tidak masuk dalam definisinya. Ini kesalahannya masih agak ringan dibandingkan murji'ah yang benar-benar tulen murji'ah. Nah, ini maksudnya. Oleh karenanya fal murji'ah itu ada 4 macam. Syarrul anwa', jenis yang paling berat, yang paling berbahaya, yang paling jelek adalah Jahmiyah. Apa pendapat mereka atau keyakinan mereka? Al-iman mujarrad ma'rifah fil qalb walau lam yustaq. Iman itu sekedar mengenal, mengetahui di dalam hati, maka itu sudah cukup, tidak perlu pembenaran. Ini syarrul irja, ini murji'ah yang paling berat levelnya, Jahmiyah. Jadi ya sudah, asal sudah punya keyakinan bahwasanya iman terhadap Allah dan Rasulnya, meskipun dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, dia beriman. Ini berat ini. Tidak bisa kita memvonis orang kafir. Kenapa? Kita tidak tahu dalam hatinya. Jangan-jangan dia mengimani Allah dan Nabi Muhammad SAW, cuma nggak ditampakkan. Itu indal Jahmiyah, menurut orang Jahmiyah itu beriman. Kita tidak bisa. Harus ada kalimat syahadat, harus ada amal dan seterusnya. Atsani, level berikutnya adalah murji'ah yang berkeyakinan bahwasanya iman itu hanyalah keyakinan dalam hati saja tanpa harus diucapkan dengan lisan. Ini pendapat sebagian kaum Asy'ariyah. Level berikutnya adalah mereka yang berpendapat bahwa iman itu diucapkan dengan lisan meskipun tidak diyakini dalam hati. Ini pendapat sebagian Karamiyah. Ini agak berbahaya. Kenapa? Karena kalau pakai definisi ini bahwa iman itu hanya sekedar diucapkan dengan lisan tanpa harus diyakini dengan hati, orang munafik itu jatuhnya orang beriman, bukan orang munafik. Munafik di zaman Nabi itu kan mereka yaquluna bi afwahihim, mereka itu beriman hanya dengan lisannya saja. Imannya dalam hati mereka kufur terhadap Nabi Muhammad. Itu tetap dilabeli dengan iman. Bahaya. Padahal orang munafik fil haqiqah, status hakikatnya mereka adalah orang kafir. Nah, jenis yang keempat
adalah yang berpendapat bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan amal itu statusnya adalah penyempurna. Dia tidak termasuk dalam fenomena lisan, tapi dia bisa mempengaruhi menjadi penyempurna dari kualitas iman seseorang. Masih ada pengaruhnya. Ini adalah Hanafiyah zaman dahulu, di awal-awal yang di antaranya termasuk para ulama menjelaskan, ya di antara keyakinan Imam Abu Hanifah seperti itu. Namun adalah keyakinan yang level murjiahnya itu sangat-sangat ringan, sehingga para ulama menyebutnya dengan murjiah fuqaha atau murjiahnya ahlussunnah. Ahlussunnah yang agak menyimpang ke arah murjiah tapi tidak sampai keluar dari ahlussunnah. Pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Syekh Shalih Al Fauzan, hal minal kufr muwalatul kuffar, apakah termasuk kekufuran loyal terhadap orang kafir? Jawaban beliau adalah loyal terhadap orang kafir itu hukumnya haram dan batil. Sekedar loyal saja itu masih dalam status dosa. Wa idza ahabba ma hum alaihi minal kufri shara kafiran, kalau dia mencintai loyal terhadap orang kafir karena status agama atau kekafirannya, maka dia bisa menjadi terjerumus ke dalam kekafiran. Pertanyaan selanjutnya, ada orang yang bertanya terkait apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Salasatul Usul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalahan ini. 3 permasalahan, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulnya. Apakah ini wajib untuk pelajari dalam akidah? Kata beliau, wajib. Maka kita harus mengenal Rabb kita, mengenal agama kita, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Salah satu usul itu sering diartikan dengan 3 landasan. Namun cara mudah kita untuk memahami salah satu usul itu adalah fil haqiqah. Hakikatnya adalah 3 jawaban atas pertanyaan kubur, ya kan? Apa yang ditanya di kubur kita? Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Salah satu usul itu 3 hal itu: mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita wajib untuk mengetahui hal ini. Kenapa? Karena untuk menjadikan keimanan dalam hati kita, iman terhadap 3 hal ini dengan segala konsekuensinya. Sehingga mempelajari 3 hal ini wajib. Kenapa? Karena di dalam kubur nanti yang menjawab bukan lisan kita, tapi iman kita. Gimana caranya supaya mempersiapkan iman ini? Adalah dengan mempelajarinya. Sehingga mempelajari sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dan itu hukumnya wajib, maka mempelajarinya menjadi wajib. Sedikit lagi kita akan bahas, mungkin kita jeda dengan azan sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada sebagian orang yang menyaksikan pertandingan sepak bola, kemudian karena menyaksikan pertandingan tersebut mereka mengakhirkan atau menunda sholat jamaah sehingga terluput sholat jamaah. Tujuannya supaya tidak melewatkan atau menyaksikan terlewat untuk menyaksikan pertandingan final sepak bola. Apakah ini ada kecacatan atau kekurangan dalam tauhid mereka dan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Syekh Shalih Fauzan, iya. Ini menunjukkan ada kekurangan dalam kualitas tauhid seseorang yang lebih mengutamakan nonton pertandingan final sepak bola daripada
mendatangi sholat jamaah. Ya, karena di Saudi itu olahraga yang paling beken, yang paling disukai itu adalah sepak bola. Lianahum, karena mereka lebih mendahulukan cinta terhadap sepak bola daripada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lebih mengedepankan cinta terhadap pertandingan final, ya, pertandingan sepak bola, dan menyaksikannya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum," dan seterusnya. Jangankan cuma sekedar pertandingan final. Kalau sudah bapak, anak, saudara itu sudah lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala, maka terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nanti berkenaan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengumpulkan, mengkompromikan antara cinta seorang orang tua terhadap anaknya dengan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu letaknya adalah pada jika muncul pertentangan. Ya, harus memilih antara cinta mana. Apakah cinta terhadap Allah ataukah cinta terhadap anak, ya, atau terhadap orang tua kah, saudara kah, atau yang lainnya. Maka jika seseorang lebih mengedepankan cintanya kepada anak misalnya, atau pada orang tua atau saudara dibandingkan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ada kelemahan, kekurangan dalam kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena masih lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika seseorang meninggalkan sholat jamaah karena taat terhadap anaknya, artinya menuruti kemauan anak misalnya, atau siapapun, ya, saudaranya kah, orang tuanya kah, maka dia lebih masih tergolong mendahulukan cintanya terhadap makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada panggilan jihad misalnya, nggak mau berangkat, ya, panggilan untuk hijrah, nggak mau pindah karena cinta terhadap tanah airnya, karena masih menginginkan rumahnya yang nyaman, anaknya yang tinggal di situ dan seterusnya. Maka ini orang yang lebih mendahulukan cinta kepada semua hal itu dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kelemahan dalam rasa cintanya, dalam tauhidnya, dalam pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertentangan, nampaknya biasa saja memang. Ya. Ya, kalau tidak ada pertentangan, anaknya mungkin ya dalam waktu sholat, ya, kita masih bisa sholat misalnya, seseorang masih bisa sholat jamaah dan juga tetap mencintai anaknya karena tidak menghalangi. Baru nampak betul mana kualitasnya itu ketika terjadi pertentangan. Nah, sama dengan seperti pertanyaan yang sebelumnya, ketika dia lebih memilih menyaksikan pertandingan sepak bola dibandingkan mendatangi sholat jamaah. Ini berarti dia lebih mendahulukan sepak bola daripada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti itu. Berarti ada kelemahan, kekurangan dalam tauhidnya dia, dalam mahabbah dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mahabbah yang kalau kita lihat bagaimana perbedaan mengumpulkan antara mahabbah, rasa cinta terhadap Allah dan rasa cinta terhadap makhluk, itu adalah ada mahabbah khosoh pada Allah, rasa cinta yang khusus pada Allah. Ya, di mana letak khususnya rasa cinta pada Allah? Itu adalah ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas semuanya. Karena kalau rasa cinta terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta yang itu musyarakah, rasa cinta yang bersatu atau istilahnya tercampur dengan yang lain, maka itu bisa rasa cinta tabi'i, rasa cinta terhadap anak, orang tua, saudara, ya, kemudian kepada orang-orang yang kita kasihi, itu masih bisa bersatu dengan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Letak bedanya yang menjadi mahabbah khas untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ta'zim, pengagungan. Dan ini nampak ketika terjadi pertentangan. Nah, siapa yang lebih diagungkan? Kalau dia lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia akan mengedepankan cintanya terhadap Allah dibandingkan cinta terhadap makhluk. Kalau dia tidak masih mengedepankan terhadap makhluk, cinta terhadap anak, orang tua ataupun saudara, istri atau pasangan dan seterusnya, maka
mahabbah khassahnya untuk Allah, pengagungan terhadap Allah, itu berarti kurang. Pertanyaan terakhir, apakah berobat dengan ruqyah dan sarana untuk berobat yang lainnya seperti dengan obat-obatan, apakah ini menunjukkan adanya kekurangan dalam iman? Jawabannya adalah, kata Syekh, berobat dengan obat-obatan yang sifatnya mubah ini diantara sebab yang dibolehkan untuk mengkonsumsinya dengan tetap hatinya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya obat itu hanya wasilah, perantara saja. Fala yatrukul asbab wa yu'khad at-tawakkul faqat. Jangan tinggalkan sebab dan hanya bertawakal pada Allah saja. Tidak. Maka seseorang itu tawakalnya sempurna tatkala ia bisa mengumpulkan keduanya, ya, yaitu dengan mengambil sebab, berobat, dan dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah justru metodenya orang-orang yang beriman, yaitu mengumpulkan antara fi'lul asbab, melakukan sebab, dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berobat, baik itu dengan obat-obatan, baik dengan ruqyah syar'iyyah, itu diantara sebab yang mubah. Dan kalau seseorang bisa berobat dan dia mengkonsumsi obat-obatan yang mubah tadi dengan niat supaya dirinya menjadi sehat, dan dengan sehat dia bisa fokus beribadah, maka ketika dia mengkonsumsi obat-obatan tadi bisa menjadi ada nilai pahalanya, ya. Bisa jadi ada nilai pahalanya karena dia wasilah untuk mendapatkan tujuan yang baik. Ditambah dengan dia tawakal, maka ada ibadah hati lagi. Bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nilai ibadah lagi. Sehingga seseorang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang benar, maka justru sebab tersebut tidak akan mengganggu tawakalnya. Yang sering rancu itu adalah ketika orang mengambil sebab, maka itu mengganggu rasa tawakalnya. Kalau seandainya sebab itu mengganggu ketawakalan seseorang, maka Rasulullah SAW pasti jelaskan hal tersebut. Bukankah dalam beberapa pertemuan kita sebelumnya ada orang yang bertanya tentang tawakal pada Nabi SAW terkait ontanya yang dia taruh ke masjid, ya kan? Apakah kita biarkan saja, ya, dibiarkan saja onta tersebut, tidak usah diikat, tawakal pada Allah, ataukah kita ikat dengan kuat? Ya, saya ikat dengan kuat wahai Nabi, dan kemudian bertawakal. Kata Nabi SAW, ikat dan tawakal. Ikat yang kuat, usaha dulu, setelah itu tawakal pada Allah. Bahwasanya hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau keluar dari masjid masih ada ontamu, nah, itu serahkan pada Allah. Yang jelas sudah kita kunci, yang jelas sudah diikat. Itulah tawakal. Setelah kita keluar, apakah mobil atau motor kita masih ada, sudah tawakal. Yang penting kita sudah kunci. Dengan kita punya penyakit, ya, penyakit itu menjadi penghapus dosa. Kemudian kita ambil sebab untuk berobat. Dengan niat apa misalnya? Untuk menyembuhkan penyakit kita. Karena kita diamanahi tubuh ini untuk kita rawat. Kalau ada penyakit, maka diobati. Obat, kita gabungkan obatnya misalnya. Obat dari dokter kita ambil, dengan ruqyah kita baca sendiri, kita ruqyah. Kita gabungkan, kenapa tidak? Justru lebih baik lagi. Kita sudah usaha, maka serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan sembuh tak sembuh, Allah yang menentukan. Maka justru dengan mengambil sebab, maka akan semakin sempurna tawakal seseorang. Ketika apa? Dia yakini bahwa sebab itu adalah salah satu sarana saja. Dia sudah melakukan apa yang bisa ia lakukan, tinggal sisanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja hasilnya. Maka dengan cara seperti itu, maka itulah metodenya atau jalannya orang-orang yang benar-benar paham dengan hakikat iman, yaitu dia tetap melakukan sebab-sebab yang mubah, dan juga bertawakal dan bergantung hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, orang yang tidak melakukan sebab dan hanya bertawakal, kata sebagian para ulama, justru tawakalnya akan ada kekurangan. Akan ada kekurangan. Di antara penjelasannya adalah karena dia masih ada memikirkan untuk melakukan sebab, atau cara dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang tepat, maka dia tidak akan sempurna sebagaimana orang yang benar tawakalnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu fi'lul asbab wa i'timad 'ala Allah, melakukan sebab semaksimal mungkin
kemudian bersandar pada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasilnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan terkait syarah Fadhu Bawaid suratul Fatihah, dan semoga apa yang kita pelajari dan kita baca terkait faedah yang ada di surat Al-Fatihah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kekhusyuan kita dalam membaca surat Al-Fatihah dalam setiap bacaan salat kita, dalam bacaan zikir kita ataupun yang lainnya. Dan tentu apa yang kita bahas di sini tidak akan pernah cukup Bapak Ibu sekalian. Apa yang dibahas oleh para ulama dalam kitab tafsirnya itu ternyata isinya lebih luas lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai penyemangat motivasi untuk kita untuk membaca ilmu yang lebih luas lagi yang ditulis oleh para ulama dalam kitab tafsir yang luas terkait surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang ada di Al-Qur'an yang lainnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.